Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk warga Bangga Kencana yang berada di luar sana, yang sudah bisa menikmati siaran podcast Bangga Kencana. Hari ini bertepatan dengan tanggal 28 Oktober tahun 2025, kita kedatangan tamu yang saya hormati, Bapak Dr. Rahmat Suparman SPD MA. Beliau adalah PLT Kepala Pusjar SKPP LAN RI Samarinda. Selamat sore Pak Rahmat. Sore. Selamat sore. Juga hari ini juga datang dari internal Kabupaten Kutai Timur, dari Bapeda Kutai Timur, Pak Edi. Selamat sore Pak Edi ya. Dan juga Bu Agus sebagai pengendali data dari BNBA KRS Keluarga Beresiko Stunting. Tema kita hari ini adalah bagaimana pemanfaatan daripada data by name by address keluarga berisiko stunting itu untuk perencanaan pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Ini akan kita bedah bersama dengan para narasumber kita untuk dapat berbagi, sharing bersama, sehingga ada satu pemahaman kita untuk memanfaatkan data ini dalam perencanaan yang baik. Baik, untuk lebih awal, tadi saya sudah jelaskan para narasumber kita, saya ingin dulu ini Pak, karena hari ini tadi bertepatan dengan tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, berarti para pemuda harus semangat begitu ya. Hari ini juga bertepatan kita launching cap jempol stop stunting di Kabupaten Kutai Timur. Tentu kita sudah mengikuti dan menyimak bersama acara yang begitu berharga bagi kita semua untuk membangun sebuah kolaborasi. Saya ingin dulu kepada Pak Rahmat nih sebagai tamu kita yang jauh-jauh datang dari Samarinda ini Pak Rahmat ya. Kira-kira Pak, kesan apa yang Bapak dapatkan dari acara launching cap jempol stop stunting hari ini Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Jun. Pertama, kesan saya luar biasa. Jadi apa yang tadi pagi dilaksanakan itu adalah bukti bahwa kolaborasi mungkin dan bisa dilakukan oleh seluruh aktor yang terlibat dalam penanganan suatu masalah, khususnya dalam hal ini penanganan. Tadi kan Pak Bupati hadir, hampir seluruh elemen ya, perwakilan OPD, dari DPRD, Forkominda, semua hadir Mas. Itu menandakan bahwa kalau ada kemauan dan komitmen, saya kira itu bisa dilaksanakan. Upaya yang dilakukan Mas Jun ya dengan meluncing cap jempol stop stunting ini upaya kolaboratif lintas sektor yang diharapkan mampu menangani dan mempercepat penurunan stunting di Kutai Timur. Gitu Mas. Baik, terima kasih Pak kepada Pak Rahmat sudah memberikan support dan motivasi kepada kita semua. Pak Edi ini ya, tentu juga ini sebagai juga leading sektor kita nih Pak ya, bahwa bagaimanapun perencanaan di daerah itu kalau Bapedanya tidak memberikan dukungan yang maksimal kan sangat mustahil. Dengan ada acara tadi Pak, support dan motivasi yang sudah diberikan Pak Bupati kepada seluruh OPD terkait, kira-kira apa nih? Baik, terima kasih. Sebelumnya kita menyapa dulu Pak ya. Siap. Siap, buat sahabat Bangga Kencana di mana aja berada. Kemudian juga salam kenal Pak Dr. Rahmat. Dr. Rahmat ya. Dan host selalu ya yang ada di podcast ini Pak Kadis dan Bu Agus. Alhamdulillah, tentu setiap perangkat daerah ini tentu punya keunggulan dan kekhasannya masing-masing. Dan saya lihat ini luar biasa, artinya cerminan bahwa keterlibatan bahkan informasi ini nyampai ke pimpinan, kemudian juga sampai ke tapak tingkat bawah. Artinya tadi RT juga terlibat, kemudian warga masyarakat yang lain, sehingga memang keunggulan kekhasan ini perlu dikuatkan Pak Kadis ya. Artinya dukungan, kalau Bapeda insya Allah senantiasa mengawal hal-hal yang menjadi program, kemudian menjadi bahkan sudah masuk dalam 50 program prioritas, maka ini menjadi perhatian bagi Bapeda. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Di Bu Agus ini ya, kita tahu Pak Bu Agus ini dia bergerak di bagian data. Nah, jadi kalau di tingkat provinsi itu ada seperti kemarin Bu Nopi, dia juga bersama bergerak di bagian data by name by address keluarga berisiko stunting. Tapi kalau kita berada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, maka beliau ini adalah bagian yang meng-backup data kita bersama dengan operator. Dengan ada acara tadi tuh Bu Agus, kita udah hadirkan juga tuh para TPK, tim pendamping keluarga. Dari rangkaian acara tadi, kira-kira kesan apa yang Bu Agus dapatkan yang dan hendak
Bu Agus sampaikan mungkin dengan rekan-rekan kader di lapangan supaya lebih giat lagi nih mendata. Nah, karena sangat besar manfaatnya nih setelah tadi itu Kepala LAN menyampaikan, ya perwakilan BKKBN juga menyampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Junaidi. Saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bangga Kencana. Terus terang Pak, 9 tahun mengelola data dan informasi, akhirnya sampai juga pada hari seperti tadi Pak. Intinya itu apa yang kami lakukan selama ini itu akan berdampak pada program-program pemerintah yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi selama ini kami itu mencoba untuk memberi semangat kepada TPK. Kalau support yang sifatnya berupa anggaran mungkin kurang, tapi kita kembalikan. Kalau pekerjaan kita itu nanti berguna untuk bermanfaat bagi orang lain, disitulah mungkin yang tidak bisa dinilai dengan uang. Itu selalu yang saya sampaikan kepada mereka. Dan hari ini dengan hadirnya para TPK, juga kader pendata maupun KRS-nya yang akan menerima intervensi dari OPD itu, disitulah mereka merasa apa yang mereka kerjakan itu ada manfaatnya buat mereka. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih ya. Itu kalimat pembuka dari masing-masing narasumber kita yang berbicara pada hari ini. Saya ingin kembali kepada Pak Rahmat ya. Tentu kalau kita bicara data by name by address nih kan Pak ya, artinya sebuah perencanaan yang baik itu tentu berawal dari data yang baik. Jika misalnya datanya tidak baik, maka perencanaan itu juga akan menjadi pertanda tanya, juga hasil di lapangannya pun belum tentu juga akan baik gitu, tidak tepat sasaran. Kita melihat Pak data BNBA ini akan mulai kita ungkit nih Pak, keluarga berisiko stunting ini ke depan ya. Rumusan implementasi kebijakan publik Pak khususnya di tingkat daerah seperti di Kalimantan Timur Pak ya, tentu sangat dibutuhkan ini. Kira-kira Pak Rahmat memandang hal ini berangkat dari data ini bagaimana Pak? Arti kita bukan hanya hari ini ingin berbicara untuk Kutai Timur, bagaimana pengimbasannya nanti adalah untuk Kalimantan Timur, bahkan karena LAN ini juga merupakan pemimpin-pemimpin yang di kader, pemimpin-pemimpin yang dilatih adalah Indonesia ada di sana. Kira-kira apa yang tidak disampaikan nih Pak? Berencana yang baik berdasarkan data yang baik. Oke, baik. Silakan. Terima kasih Mas Jun ya, dan sahabat podcast Bangga Kencana. Jadi dalam teori kepemimpinan itu ada sebuah adagium yang sangat terkenal, bahwa the heart of leadership is decision making. Inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, kan begitu. Di semua pemimpin dalam tingkatan level, dari presiden, dari gubernur, bupati, kepala dinas, itu pasti harus memutuskan kan. Dan keputusan itu harus didasari oleh data. Kalau keputusan itu didasari oleh data, maka action yang dilakukan, kebijakan publik yang dirumuskan itu pasti misleading ya, jadi salah begitu. Nah oleh karena itu, apa yang digagas oleh Mas Jun ini ya dengan Mbak Agustina ya, data by name by address tentang keluarga berisiko stunting, itu adalah sebuah terobosan di mana pengambilan keputusan nanti berkaitan dengan intervensi-intervensi untuk menuntaskan program stunting ini akan betul-betul tepat sasaran kan. Nah, lesson learn yang kita alami ini kan, pengentasan kemiskinan itu sudah dari zaman Orde Baru kan, Orde Baru reformasi sampai sekarang. Nah, mengapa ini nggak tuntas? Permasalahan utamanya adalah karena data yang dirujuk berbeda-beda Mas. Misalnya kita melihat di kementerian, ada Kementerian Sosial punya data, ada kantor staf presiden ya, Wapres sebagai sekretariat pengentasan kemiskinan, ada BPS. Nah kalau data tersebut tidak jadi satu Mas dan dirujuk bersama, maka yang terjadi adalah program itu centang perenang. Jadi dia mungkin datanya di sini sekian, di sini sekian, dia akan nah by name by address data itu bagian utama terobosan untuk memastikan bahwa orang ini betul-betul keluarga berisiko stunting ya, dengan karakteristik yang parameter itu sudah ada. Nah kalau itu sudah ada, apalagi kalau kita memiliki lokasi yang bisa digambarkan begitu ya untuk mengambil keputusan, maka itu akan sangat bagus. Jadi dari teori administrasi, teori kepemimpinan ya, decision making by data atau data driven decision making itu emang sebuah keharusan untuk perumusan sebuah kebijakan. Tanpa itu
semua yang program pemerintah itu hanya menghabiskan anggaran aja, ya. Ini Bapeda ini nanti hanya akan membuat rumusan program ini seolah-olah beres, tapi angka kemiskinan begitu-begitu aja gitu. Karena sasarannya Karena nggak tepat, sasarannya Pak, ya. nggak tepat. Nah, kalau sudah BNBA, buy name by address, saya pikir tidak ada lagi. Jadi programnya akan mengenal langsung orang yang diberikan bantuan, nanti akan entas kemiskinannya atau stuntingnya sedang nggak ada. Nah, itu yang ingin dilakukan. Nah, oleh karena itu, Mas, menurut saya ini harus BNBA ini harus menjadi sebuah tulang punggung pengambilan keputusan atau dalam teori kebijakan publik menjadi pendukung utama ya perumusan program-program dalam rangka pelaksanaan khususnya dalam hal ini pengentasan stunting dan kemiskinan. Ya. Mungkin itu, Mas. Apalagi Pak ya, artinya kalau kita bicara data by name by address ini bukan data yang sifatnya disurvei ya, artinya data yang adalah door to door yang digali oleh tim pendamping keluarga tadi, di mana TPK itu sendiri berasal dari pihak desa. Betul, Mas. Ini kelebihannya BNBA. Kalau kita lihat data BPS misalnya atau data sesuai kementerian kan kebanyakan pakai sampling. Ya. Sampling. Emang secara statistik itu bisa menunjukkan secara ilmiah ya bahwa dia mengambil sampel itu berdasarkan teori ya diturunkan begitu. Tetapi dia tidak bisa menggambarkan lokasi BNBA-nya. Hanya secara agregat data Kutim ini angka kemiskinan sekian persen. Misalnya. Tapi dengan BNBA kan orang tahu di kecamatan ini, di kampung ini orang miskin ada sekian-sekian alamat rumahnya ini. Nah itu kelebihannya BNBA di situ. Jadi ya. Bapeda mau nyasar pun, Wow. OPD pun mau nyasar pun, artinya bukan alamat palsu gitu ya. Betul. Nah oleh karena itu nih ada Mas Edi ya. Mas Edi ya. Dari Bapeda. Kalau bisa program ini BNBA ini data-data ini di-share ke OPD yang berkaitan bersinggungan, Mas. Dinas Sosial, Dinas Perumahan Pemukiman, Dinas PU agar keluarga-keluarga miskin, keluarga stunting berisiko stunting itu betul-betul diintervensi ya. Misal orang dari Dinas Pemukiman nggak punya jamban, nggak punya sanitasi yang bagus, tolong dibantu lewat program yang dia miliki kan. Dan orangnya sudah pasti, fotonya ada, ramatnya ada, tinggal diintervensi. Masukkan dia di dalam program itu. Nah, tadi ini kan bicara kewenangan masing-masing. Yang perlu dibuka itu adalah keterbukaan untuk berkolaborasi di situ, ya. Dengan BNBA inilah saya kira program semua ya di semua OPD itu akan mengena pada sasarannya sangat tepat. Baik gitu, Pak, Mas. terima kasih. Berarti BNBA-nya sangat luar biasa kalau kita mendalamin Pak ya. Betul. Asal-uasal dari data itu sendiri seperti apa, terus bagaimana memanfaatkan data itu karena udah cukup jelas. Iya. Informasi-informasi yang disajikan di dalam keluarga berisiko stunting itu sendiri. Izin saya mau kembali kepada Mas Edi ini ya. Tentu di Bapeda ini kan sebagai lokus perencanaan di daerah nih Mas Edi ya. Artinya itu Bapeda ini ada beberapa bidang di dalamnya itu kan membawahi beberapa OPD terkait kan seperti itu. Saya ingin sedikit mengungkit tentang pemanfaatan data KRS ini Mas Edi. Kalau hari ini ya, kami misalnya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui bidang Dalduk itu mengolah sebuah data BNBA KRS kami sajikan kepada Bapeda. Apa mungkin yang Mas Edi ingin sampaikan atau ingin laporkan nanti kepada pucuk pimpinan di sana di masing-masing bidangnya membawahi OPD itu supaya kelihatan kolaborasinya kita bekerja itu berdasarkan data yang terencana dengan baik dan sumber data yang baik tadi. Hal apa yang ingin mau disampaikan nih kepada sahabat Bangga Kencana di luar sana termasuk para OPD yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting supaya memanfaatkan data BNBA KRS. Silakan. Baik, ini hal penting ya, karena memang sumber perencanaan itu selain informasi data, jadi perencanaan yang kuat didukung oleh informasi dan data yang kuat. Nah ini kan tentu sudah divalidasi, kemudian di SK-kan ya terkait dengan BNBA KRS ini. Tentu kita pahami bersama tahapan-tahapan kita melakukan perencanaan termasuk yang 5 tahunan, kemudian yang tahunan. Nah ini kan tentu di breakdown dari yang besar kemudian juga yang per tahun, dan ini juga di tingkat kabupaten maupun di nanti masing-masing perangkat daerah. Nah harus sama ini nyambung antara yang 5 tahunan nanti turun ke per tahun di RKPD dan renja masing-masing perangkat daerah. Kalaupun nanti menjadi acuan bersama, tapi sebagai informasi Bapak, alhamdulillah tentu data ini sangat manfaat sekali tentunya.
Dan kalaupun belum, artinya kan kalau perencanaan itu -1 Pak ya, direncanakan hari ini kita bahas, tentu menjadi bahan kalau di 2026 tahapannya sudah lewat. Tapi jangan berkecil hati, data itu tetap senantiasa digunakan, baik itu langsung di kolaborasi tadi perangkat daerah, kemudian juga kan kita punya banyak mitra nih, ya mitra-mitra pembangunan, mitra bisnis, mitra yang sama untuk sama-sama mengembangkan dan ingin menurunkan stunting ini. Tapi yang jelas tadi Pak, jadi posisi data ini bisa digunakan langsung oleh daerah atau nanti turun ke perangkat daerah pengampu utama, tapi juga bisa menjadi bagi data. Betul. Nah, bagi data ini penting, sharing data. Jadi memang ada perangkat daerah itu yang memproduk data, nanti bisa disupport. Sebagai contoh misalkan kemarin MBR yang termasuk juga Pak ya, MBR bantuan rumah layak huni yang masyarakat berpenghasilan rendah, berawal dari berapa tahun yang lalu kita biasa benturan di daerah itu regulasi. Nah, regulasi, ketika kita bentur regulasi ini makanya cari format yang dulu kita kemiskinan ekstrim, dan nyambung sedikit Pak ya, boleh ya? Nyambung. Silakan. Jadi kemiskinan ekstrim, dan ini ketika data yang ada digunakan, ketika diperpal di lapangan nggak ketemu. Nah begitu, kemudian dicari lagi, berarti kan sekaligus perpal. Kemudian pola kedua, tahun berikutnya kita menemukan dengan adanya masalah baru, maka kita jumpa lagi dengan usulan itu dari bawah, baru nanti disinkronkan dengan data yang ada. Nah hal ini kan memungkinkan semua, data yang sudah stunting nanti juga dengan KRS-nya. Nah ini kan bisa berpadu ya, nanti kita ini gunakan, karena tentu ketika kita punya dasar data ini, kita kuat dalam perencanaan. Lokusnya ketemu, ya artinya bindingnya ketemu, enak ini, jadi seperti itu. Jadi nggak asal nyasar. Nah ini sasaran utamanya. Baik itu Pak. Jadi memang bagaimana nanti kolaborasi dengan perangkat daerah? Betul. Jadi sebelum finalisasi dokumen baik itu RPJMD, Renstra, kemudian Renja, kita senantiasa ada forum tematik. Ya, baik itu tema stunting, itu mau dari bawah tuh, dari Pramusrenbang, kemudian Musrenbang, nanti forum perangkat daerah. Nah, biasa forum perangkat daerah itu mengundang yang serumpun, bahasan yang sama, pengampu yang sama, kita bahas bersama, mana-mana melakukan apa. Nah, ini hal penting, melakukan apa, artinya tidak harus hal yang sama yang dilakukan, intervensinya bisa mensupport, satu support data, satu support PMT-nya misalkan, satu support distribusinya dan lain sebagainya. Ini yang perlu disatukan. Nah itu biasa kita lakukan fasilitasi, dan tentu Bapak Ibu, tentu yang kita lakukan bersama ketika kita mengorkestra ini, ketika mengorkestra dengan perangkat daerah, mana yang diambil sama-sama, baru juga pimpinan tentu kan kini berlanjut setelah tetap senantiasa tersampaikan hasilnya. Nah, pimpinan tentu tahu, nanti berarti mengarah ke perencanaan penganggaran. Setelah perencanaan penganggaran baru penetapan dan seterusnya. Nah, seperti itu Pak ininya. Begini Pak Edi, saya masih tertarik dengan Bapeda nih Pak ya. Tentu tidak semua perangkat daerah itu engah. Kalau engah itu bahasanya, oh ini kalau kita jadikan data untuk perencanaan kita bagus atau tidak, kan seperti itu ya. Tadi kita ada sedikit Pak Edi menjelaskan ada beberapa perangkat daerah yang tergabung dalam satu rumpun, kan begitu ya. Seandainya nih terdapat sebuah perbedaan pandangan atau pendapat gitu tentang sebuah data, kira-kira ada enggak penguatan yang bisa disampaikan kepada OPD itu? Ini penting loh, karena ini penguatannya udah ada di sini gitu. Bagaimana tuh Pak Edi? Sebagai contoh Pak, pernah kami kan berawal dulu yang saya belum pernah mengikuti, tapi ketika terjadi kan tingkat desa rembuk stunting misalkan, apa sih bahasanya ini kita belum bertemu, kemudian sebelum perannya kita forum perangkat daerah atau fasilitasi itu, kita satu nih, ketika kita men-tagging pekerjaan kegiatan, kita sudah tagging. Nah, kita sudah pilah-pilah, kita petakan, kita pilah, kemudian kita sampai sumber data yang sama. Tadi misalkan yang sempat saya singgung Pak, terkait dengan biasa kan kalau hal-hal stunting biasanya PMT yang lebih ini ya, dominasi ya. Dominannya ke sana ya. Dominasi. Nah, awal yang pernah kita ketemu jumpa sama nih, oh kami melakukan ini. Nah ini kan sama tumpang tindih.
Sehingga kami coba Pak, walau ketika itu PMT berarti bentuknya yang berbeda, harapannya gitu. Nah, yang penting lagi Pak, yang distribusi kadang. Nah, ini ada barang, kadang nggak nyampe. Nah, ini kan monitor sedikit monitor evaluasi seperti itu. Coba kita sama-samakan, artinya tidak terkurangi Pak, artinya tidak kurangi kinerja perangkat daerah itu ketika melakukan distribusi. Ini kan mendinamiskan ya, artinya sama mengorkestra, terus bisa peran ini dilakukan salah satu perangkat daerah. Saya sedikit Pak Edi nambahkan ya, betul kita di tengah. Tadi Pak Edi sempat menyampaikan sedikit tentang masalah miskin ekstrim, ya. Artinya kalau kita juga berbicara dari data by name by address keluarga beresiko stunting ini, kita ada mengenal namanya desil 1, desil 2 sampai dengan desil 3 sampai dengan desil 4. Kalau menurut Kepala Pusdatin Kemenduk Bangga, desil 1 itu bagian yang ekstrim sebetulnya Pak di sana itu. Bapeda juga tentu ada satu rumpun yang beririsan dengan dinas sosial seperti itu ya. Apa yang mungkin yang pesan ingin disampaikan Bapeda ini kepada dinas sosial supaya nanti bisa kawin nih data miskin ekstrim yang ada di sana dengan data BNBA keluarga beresiko stunting terutama desil 1, 2, 3 dan 4. Pesan apa yang bisa disampaikan kepada dinas sosial? Jadi kan sama ya Pak ya, mengambil ketika penting tadi ternyata ada prioritasnya. Kembali ke prioritas ternyata di desil 1 dan 2. Berarti harus diselesaikan tahapan ini. Nah, nanti ternyata alhamdulillah nih kalau mereka dinas sosial senantiasa melakukan validasi. Informasi kemarin sisa berapa desa ya, sisa 18 desa atau berapa. Nah, kemudian yang sama sekarang kan sama nih tarikannya DTSEN Pak ya, yang baru DTSEN. Nah, sama perkembangan data, dinamisnya data ini nanti juga mau melakukan perkembangan. Sebagai contoh misalkan tadi mengawinkan ini penting nih. Kalau dia sudah berjodoh Pak, nggak akan sulit sepertinya ya. Artinya kalau sama-sama peran tadi sosial mau melakukan intervensi ke sasaran yang sama, apakah itu mengambil dari kalau desilnya ketemu kan bisa jadi hal yang sama apa ketemu Pak ya. BNBA-nya ya antara KRS sama DTKS yang sebelum atau P3KE. Nah, ini bisa ketemu, hanya saja yang ngambil datanya berbeda. Nah, kan kalau ini nggak ada masalah seperti itu. Bahkan kalau kita mau cepat, kemudian kita mau kuat, misalkan sasaran ini cepat, ya berarti satu ini dikeroyokin bersama atau sama-sama kita tuntaskan. Tetapi kan kemudian juga kita ini pingin pemerataan, tema pemerataan lagi. Berarti mana yang bisa diampu oleh khusus ini, tapi bisa bersama tentunya Pak, bisa sejalan artinya bersama. Penting kalau memang mau didudukkan bersama, bisa. Ya, data BNBA dan data miskin itu duduk bersama, mari kita verifikasi, validasi, menjodohkan data itu, kita bedah sama-sama, ya, karena tidak tutup kemungkinan begitu orang dikatakan miskin ekstrim juga mungkin indikatornya juga sama gitu seperti di BNKRS kan seperti itu Pak ya. Kalau punya bahan data itu enak Pak. Ya, baik saya ingin izin kembali dulu kepada Bu Agus. Kita tahu ya untuk mendapatkan sebuah data ini ada sebuah proses Pak ya. Arti proses di lapangan itu siapa yang bekerja, kan seperti itu. Tentu para TPK, orang lapangan kita, yaitu tim pendamping keluarga yang terdiri dari 3 unsur, Bu Agus ya. Di sana ada bidan, ada kader PKK, ada penyuluh KB dan seterusnya begitu. Ada 3 yang bekerja di setiap desa itu. Tentu kita melihat dari 3 unsur ini ada suka dukanya, ada keluh kesahnya dalam hal mendata menghadapi masyarakat. Boleh jadi ada masyarakat yang didata tidak mau Pak menyetorkan kakaknya. Dia ada rasa ketakutan gitu, takut datanya bocor dan seterusnya kan begitu. Ada juga rasa ketakutan, ngapain kita didata, pemerintah juga bohong. Ada kekhawatiran seperti itu. Nah, saya ingin tanyakan ke Bu Agus yang sering berkomunikasi langsung nih dengan para kader. Suka duka apa nih yang sering dilaporkan oleh para kader nih dalam pengumpulan dan pengolahan data di lapangan? Ya. Saya paling senang Pak kalau ditanya suka duka. Apalagi ada orang Bapeda. Jadi intinya tantangan terbesar mengumpulkan data itu ada di sumber daya. Sumber daya itu bisa berupa pendanaan dalam hal ini anggaran maupun sumber daya manusianya Pak. Kalau sumber daya sifatnya anggaran, verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting itu mereka bekerja hanya mendapatkan honor dari BOKB Pak. Honor dari BOKB itu senilai 300.000 per desa. Jadi kalau di satu desa itu satu tim 3 orang yang Bapak sebutkan tadi, artinya satu orang cuma dapat 100.000. Itu dari biaya operasional KB. Nah, harapan kami
ada supporting dari APBD untuk mereka, misalnya untuk transportnya, atau kami bisa berkegiatan di kecamatan, terus mereka kami panggil, nanti di acara itu kami bisa kasih uang saku, seperti itu Pak. Intinya supporting yang seperti itu di luar dari honor, itu yang berhubungan dengan kader TPK Pak. Selain kader TPK, di kami juga ada namanya kader pendata. Kader pendata itu sudah ada sejak tahun 2015. Nah, data KRS itu pertama kali muncul itu di pendataan keluarga tahun 2021. Karena ketika itu seharusnya pendataan besar itu terjadi di tahun 2020, karena ada COVID ditunda jadi tahun 2021. Di situ Kementerian PUPR itu menitipkan pertanyaan yang berhubungan dengan rumah tidak layak huni ke BKKBN, ada MOU-nya. Itulah salah satu kontributor BKKBN terhadap data kemiskinan ekstrim yang akhirnya dikompilasi jadi kementerian yang tadi data yang P3KE ya tadi ya. Nah itu Pak, jadi kontribusi BKKBN untuk data kemiskinan ekstrim itu di data rumah tidak layak huni di pendataan keluarga tahun 2021. Nah, di pendataan 2021 itu ada lagi titipan pertanyaan yang berhubungan dengan keluarga berisiko stunting. Itu sejarahnya, Pak. Jadi di tahun 2021 itu keluarlah hasil KRS tadi di kisaran sekitar 29.000 KRS di Kutai Timur. Setiap tahun setelah tahun 2021 itu diadakan verifikasi dan validasi. Terakhir tahun 2025 Pak, tapi datanya belum rilis, trennya turun, sampai tahun 2024 itu sudah di angka 11.973 KK. Mudah-mudahan Pak, tahun 2025 di bawah 10.000. Jadi dari 29.000 tadi? Dari 29.000 di tahun 2021 Pak. Tahun 2021 sampai tahun 2024 sudah di angka 11.973. Tahun 2025 sudah selesai Pak, verval, tapi belum dirilis. Nah, tantangannya yang berhubungan dengan anggaran ya Pak ya, supporting kami harapkan dari APBD. Terus yang kedua yang berhubungan dengan sumber daya Pak, karena terus terang kader TPK itu bidan, penyuluh KB, dan satunya tadi Pak PKK ya Pak PKK ya. Kebanyakan namanya masyarakat desa Pak ya. Jadi satu desa itu yang bisa memenuhi unsur 3 itu mungkin tidak semua tim unsur 3 itu terpenuhi. Artinya sumber dayanya terbatas ya, sesuai dengan kompetensi orangnya akan masuk di unsur jadi itu. Jadi kadang yang kader PKK itu digantikan oleh misalnya kader di desa itu memang yang aktif. Walaupun dia mungkin bukan kader PKK seperti itu, tapi masyarakat desa seperti itu Pak ya. Nah, keterbatasan mereka intinya mencari orang yang mau gitu loh Pak. Artinya mencari orang yang tepat untuk bekerja dengan tugas yang tepat itu sangat sulit, sehingga untuk menghasilkan data yang tepat pun jadi, masih agak sulit kan gitu ya. Dengan supporting yang terbatas ya Pak ya. Jadi tidak semua orang itu mau bekerja ikhlas seperti itu Pak. Jadi mencari orang yang seperti itu merupakan tantangan tersendiri. Makanya kalau kami belum bisa ibaratnya supporting dalam anggaran, setidaknya dalam hal perhatian. Seperti yang Bapak lakukan. Nah, artinya kalau kita bicara luasan wilayah Kutai Timur ini kan Pak Rahmatnya sangat luas seperti kita gambarkan di acara launching tadi itu ya. Sebaran 18 kecamatan, 141 desa dan kelurahan itu ya, karakteristik dari setiap desa itu kan tentu tidak sama. Ya, karena isolasi daerah tadi ya begitu. Apalagi keterbatasan sumber daya juga cukup menentukan kan hal seperti itu ya. Itu artinya itu juga berpengaruh dengan masalah kondisi keadaan lapangan, ya. Kadang-kadang juga TPK sudah mau laporkan itu, ini dan seterusnya begitu. Kadang sumber daya juga tidak mumpuni. Kadang juga terkendala masalah jaringan pelaporan dan seterusnya seperti yang kita sampaikan pada saat launching tadi. Saya ingin sedikit kembali kepada Pak Rahmat ini Pak ya, selaku lembaga yang mencetak para kader pemimpin-pemimpin masa depan. Ya. Artinya kalau pemimpin masa depan ini tidak bisa memaknai dan memahami makna sebuah data perencanaan yang baik ya untuk mengelola OPD-nya, apalagi tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting begitu Pak ya, sangat fatal nih pekerjaannya dalam sebuah program kegiatan itu. Kira-kira Pak, dukungan kapasitas apa yang akan diberikan oleh LAN Pak ya kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara khususnya maupun Kalimantan Timur dan Indonesia, mungkin Pak bisa dengar orang di luar sana. Monggo, baik Pak. Mas, maksud begini ya, pertama kan sekali lagi balik kita ke premis awal bahwa sebuah kebijakan publik itu akan benar menjadi sebuah kebijakan kalau didukung data.
data yang valid, benar gitu ya. Tanpa ada data yang betul, maka sekali lagi itu hanya pemborosan dari sisi penganggaran, satu. Nah, yang kedua Mas, untuk bisa mencapai data itu kan perlu orang, perlu sumber daya ya. Maka tentunya tadi ya saya menyampaikan Mbak Agustina ya, mungkin diperhatikan Mas tadi nanti ya, mungkin diperhatikan lah Mas, kasih transport nanti ya, kasihan. Harus ada memang pengorbanan Mas dari sisi APBD-nya ya. Kalau Mas Jun ada nanti bisa lokasikan, sehingga orang yang nanti mengumpulkan data itu Mas, yang tadi kader-kader yang bukan pegawai ya, ASN secara keseluruhan, itu maulah memberikan data terbaik yang akan dikompilasi. Nah, yang ketika data itu nyampe Mas di ASN, di pengambil kebijakan nih, misalnya di Dinas Pengadilan Penduduk ini dan KB ini ya, maka dia harus diolah kan, data itu data mentah. Nah, data yang mentah menjadi sebuah informasi yang berguna tadi untuk pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, kapasitas pengolahan data itu menjadi kapasitas utama sekarang ini Mas. Di kami di Lembaga Survei Negara ini sudah berapa angkatan dilaksanakan pelatihan pengolahan data Mas, baik secara manual maupun secara berarti di LAN juga ada Pak ya? Ada Mas. Bukan ada. hanya istilahnya PKN atau PKA begitu ada, ya? itu pelatihan teknis Mas. Itu biasanya diambil dari orang-orang yang yang berkaitan dengan komputer ya. Dengan IT. Dengan IT. Sehingga data-data mentah itu diolah menjadi sebuah informasi yang informatif ya. Dia untuk pengambil keputusan. Kan kalau bayangkan kalau Mas Jun dikasih oleh ASN-nya, Pak ini data BNBA seluruh Kutim, masyarakat kan tercengang loh. Ini saya baca berapa ratus halaman kan begitu. Nah, seorang pengolah data itu Mas, dia harus mampu menyajikannya secara ringkas, mungkin 3 lembar aja. Trennya gimana? Mungkin per kecamatan. Kecamatan mah di antar kampung-kampung di kecamatan itu yang banyak data. Nah, itu kan oleh orang pengolah data. Oleh karena itu Mas, menurut saya salah satu kontribusi Lembaga Survei Negara Pusat SKPP, kami insya Allah di tahun depan itu akan meluncing pelatihan-pelatihan teknik yang sifatnya membantu leadership, gitu, membantu kepemimpinan. Misalnya dalam hal ini adalah pengolahan data. Ya, selain tentu, misalnya yang lain-lainnya apa? Yang kurang di kita itu Mas, apa? Branding, marketing misalnya. Jadi kan ini data adalah input awal seorang leader seperti Mas Jun. Harus bisa mengambil keputusan kan? Membuat sebuah kebijakan. Ini programnya harus A, B, C. Nah begitu program itu mau dikomunikasikan, kan perlu branding. Supaya orang tahu Mas. Ini kalau cara menyampaikannya dengan pidato, dengan begitu, masyarakat sekarang sudah, harus ada kreasi-kreasi. Ketika kita punya program, di brand untuk anak muda seperti apa. Itu inovasinya harus ada Pak ya? Inovasinya harus ada di situ. Nah oleh karena itu, ini bukan kapasitas yang menurut saya sangat esensial ya. Kita sedang pada crossroad ya, persimpangan Mas. Jadi ini akan berganti nih, generasi saya yang kolonial gitu, dengan teman-teman yang muda-muda itu sudah ada gap, sehingga di kantor ini saya sering mengalami miskomunikasi dengan teman-teman yang muda ya. Mengapa? Karena cara pandang mereka terhadap sebuah masalah itu berbeda. Nah oleh karena itu pengembangan kapasitas Mas, pengolahan data, branding, marketing itu harus dikuasai. Jadi kita sebagai orang tua seperti saya ini harus paham kalau anak muda itu lebih senang seleranya kemana begitu Pak ya, gitu, sehingga kita manfaatkan sesuai dengan zamannya. Betul itu. Nah jadi pengembangan kapasitas itu harus betul mengena pada kebutuhan generasi-generasi yang sekarang ini manggung gitu kan. Kan secara data by statistik kan ASN yang dengan umur ya Mas di antara 25 sampai 40 itu sekarang itu menjadi dominan Mas. Sedangkan ASN yang antara 40-50 masih tetap. Yang paling sedikit ada 50 ke atas, sudah tinggal sedikit. Jadi yang dominan apa? Generasi milenial, generasi Z. Cara pandang terhadap data, branding, marketing, pola komunikasi itu harus sudah berubah. Nah oleh karena itu Pusat SKPP sebetulnya Mas tidak hanya dari BNBA ini Mas, untuk berbagai aspek lainnya terkait dengan pengolahan data, bagaimana menyampaikannya kepada publik melalui marketing gitu. Itu kami siap membantu meningkatkan kapasitas di Kutai Timur khususnya maupun di berbagai pemerintah daerah di Kaltim. Kami selalu berupaya Mas. Jadi agar pelatihan-pelatihan ini relevan dengan kebutuhan gitu. Tidak hanya yang sifatnya fix seperti Mas kan, pelatihan kepemimpinan gitu.
Itu suatu program yang apa? Berarti ada yang lebih spesifik teknis Pak ya? Ya, yang kami malah mau berencana Mas, menyajikan pelatihan itu jangan lama-lama sekarang ini Mas. Kalau disuruh tinggal 1 minggu itu geles ya itu Mas Edi. Kan, sekarang Pak Kepala itu menginstruksikan kami coba desain pelatihan 1 hari, 2 hari katanya. Bahkan kalau perlu setengah hari, bisa nggak kalian Tapi buat? kualitasnya tidak mengalahkan yang sekian hari ya, gitu ya? Jadi jangan terlalu banyak apa istilahnya bumbu-bumbunya gitu. Tapi pada to the point, pada apa yang ingin dikuasai oleh mereka. Gitu. Cukup misalnya Sesuai kebutuhan Pak ya? Kebutuhan itu Mas. Setengah hari pengolahan data misalnya apa berbasis AI sekarang ini sering gitu kan. Nah gimana caranya? Nah gitu Mas. Jadi generasi Z itu lebih senang yang gitu-gitu, yang to the point, tidak harus yang terlalu banyak bumbu kesana kemari. Baik, Gitu, Mas. saya terima kasih nih ya pencerahan dari Pak Rahmat luar biasa. Saya ingin kembali lagi kepada Bapeda. Dalam hal kita berbicara data nih Pak Edi ya, tentu masing-masing OPD itu kan punya semua itu andalan datanya masing-masing. Kita bicara kalau di Dinas Kesehatan, dia megang ada 2 data. 1, data berdasarkan survei kesehatan Indonesia, di mana data yang sifatnya diacak tidak bisa dilacak. Tapi itu dijadikan penentu untuk menentukan tinggi rendahnya stunting di suatu daerah. Yang kedua, dia juga punya data namanya EPPGM, berdasarkan status gizi orang yang datang ke posyandu. Namun ini juga tidak bisa dijadikan data intervensi untuk sebuah regulasi kebijakan. Karena apa? Jumlah orang yang datang ke posyandu itu sangat sedikit, tidak sebanding lurus dengan orang yang tidak datang kepada posyandu. Berarti 1, kita bicara OPD adalah Dinas Kesehatan. Dinas lain juga punya, seperti dari PPKB juga punya data, jargon kita adalah KRS, BNBA, KRS keluarga berisiko stunting. Di Dinas Sosial juga punya data namanya data miskin ekstrim dan seterusnya, begitu OPD-PD juga punya data. Termasuk misalnya di BPS juga punya data kan seperti itu. Saya ingin sedikit ini bertanya kepada Bapeda, karena kunci perencanaan tadi kita sepakat ya berdasarkan data yang benar. Dari berbagai macam data yang disajikan ini tadi Pak ya, untuk mengoptimalkan itu bagaimana Pak dalam hal perencanaan? Apakah kita melihat sesuai dengan substansi tadi, kekhasannya atau peruntukannya untuk apa atau bagaimana? Monggo silakan Pak. Baik. Ini termasuk edukasi juga Pak. Jadi kita ini mendekatkan informasi ini dengan begini ya. Ini termasuk golongan Gen Z juga ya. Kita coba beradaptasi tentunya dengan seperti ini. Artinya informasi yang tadinya kita harus ke kecamatan, kalau kecamatan muter kan sekarang sudah mudah ya. Nah ini akan membantu informasi ini. Baik. Jadi tadi kalau sedikit Pak mereview sedikit Pak ya yang disampaikan Bu Agus. Bu Agustina, Bu Agus terkait dengan yang belum dirilis kan ya, yang 2025 nanti artinya kalau dirilis 2025 berarti kan pemanfaatannya bisa setahun, bisa 2 tahun berikutnya seperti itu. Nah tentu tadi kalau angka sudah harapannya target berapa tadi Bu 10.000 ya atau 11.000, maka kalau ada pemilahan. Nah ini cukup membantu lagi nih pemilahan, kemudian dari pemilahan itu nanti ada prioritas lagi nih bagi berbagi datanya ya. Kalaupun kami ada, bolehkah kami yang mana kan yang menunjukkan pasti yang spesifik yang mengampu itu lebih paham. Artinya kayak kami kan nggak memahami. Kemudian yang kedua tadi sedikit Pak, mungkin ini jangan sampai berkecil hati lah dengan kondisi yang baru-baru ini TKD ini ya. Memotivasi untuk lebih kreatif. Yang jelas tadi sedikit Pak boleh ya nyambung dengan Bu Agus. Semua diperhatikan. Artinya walaupun Bapak Dhani secara menyeluruh semua Pak ya makro, tetapi yang spesifik bisa juga terlewat kalau nggak diingatkan. Nah ini penting nih diingatkan. Nah diingatkan nanti berupa data karena semua diperhatikan baik SDM-nya tadi ya ternyata akar masalahnya kenapa lambat, kemudian nggak nyampe. Nah itu ternyata salah satunya tadi ya bagian-bagian penting yang ada di bawah SDM maupun penganggarannya. Nah kemudian yang tadi Pak Kadis sampaikan betul kekhasan data itu masing-masing ada. Bahkan juga sebelum melakukan sasaran mereka menetapkan data-data yang ada. Nah yang penting nanti kan kolaborasi nih ternyata sebagai contoh misalkan Dinas Ketahanan Pangan atau yang dulu masih ingat kita 2022, 2021 ketika ada pengawasan. Nah, pengawasan ini kan sebenarnya meluruskan aja Pak ya, membantu meluruskan. Ketika mensasar ternyata sasaran jauh, nah, kan gitu. Berarti kan coba didekatkan ini dievaluasi nanti kita coba dekatkan. Nah
kita ini ada yang pemproduksi data, ada yang pengampu, dan nanti ada forumnya, forum satu data. Nah kebetulan juga di Bapeda forum satu datanya di bidang pengendalian dan pelaporan. Nah siapa saja? Berarti kan ada BPS, Kominfo, kemudian ada Bapeda. Nanti juga ada sumber-sumber produksi data dari berbagai OPD. Nah itu nanti yang dicoba di satukan. Nah nanti bagi pakainya di situ Pak. Artinya apakah bisa kolaborasi? Bisa. Tentunya nanti kan akan mana yang akan disepakati. Betul. Kan Artinya sesuai dengan kebutuhannya ya, betul, yang disajikan dari masing-masing OPD itu. Ya, artinya ketika sama hal perikanan misalkan juga sama, ternyata ini keluarga siapa sasaran? Oh di sana. Contoh harus gemar makan ikan seperti itu dan lain sebagainya lah ya. Artinya jadi ada forum satu datanya Pak. Nah mudah-mudahan ini kan memang kalau boleh dikatakan jalannya apakah lancar? Ya kadang fluktuatif juga. Artinya waktu, apakah mudah-mudahan waktu bukan jadi alasan ya. Tapi kalau tadi kita sudah berbicara sumber data ya kembali basicnya itu baseline-nya data. Saran saya Mas Jun, Mas Edi, ini undang ini Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, apalagi yang produksi yang sama tuh Mas, mungkin Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Untuk apa? Untuk tadi merembukan data masing-masing. Merembukan satu data. Kan ada forum satu data. Kalau BPS juga bisa ya, BPS Kutip. BPS boleh ya. Supaya maksud saya terjadi validasi tadi kata Mas Jun, validasi data. Ini KRS BNBA kan, ada data DTKS kemiskinan. Kemudian dinas yang lain punya data. Nah ini di-combine, divalidasi masing-masing. Kalau sasarannya sama kan enggak apa-apa lah ya. Itunya berbeda, cara menampilkannya berbeda, tapi yang pentingnya jangan sampai terjadi istilahnya perbedaan yang signifikan. Misal kalau Mbak mengatakan kesulitan stunting udah 10.000, tapi data yang lain mengatakan 20.000, itu bermasalah Mas. Ada perbedaannya. Ada perbedaan yang terlalu mencolok. Tapi kalau perbedaannya misalnya ratusan ya nggak apa-apa lah, itu berarti kan perlu validasi ulang. Baik Pak, saya ingin mengungkit sedikit nih Pak ya. Di Lembaga Administrasi Negara atau Puscar SKBB LAN ini kan Pak ya, tentu tidak terhitung lagi melahirkan begitu banyak para pejabat-pejabat kita berinovasi. Ya, sangat banyak. Artinya kalau saya ingin mengambil sebuah sedikit kiasan begitu Pak ya, jika sebuah lembaga, OPD, Ormit, apapun melempem tidak berkembang, pasti tidak ada inovasi di dalamnya. Nah, sedikit Pak saya ingin memberikan sebuah ungkitan begitu ya tentang sebuah inovasi ini yang berhubungan dengan data Pak. Kira-kira kalau sebuah inovasi itu tidak berangkat dari data yang baik dan benar Pak, tidak berangkat dari sumber data dan informasi yang baik dan benar, apakah inovasi itu bisa bermanfaat Pak bagi masyarakat? Atau bagaimana sikap LAN menyikapi kalau ada pejabat yang membuat sebuah inovasi yang pentingnya asal gugur kewajiban aja sudah ini, yang penting dinyatakan lulus dapat sertifikat aja sudah nih gitu. Bagaimana Pak tingkat disiplin dilakukan di sana? Betul, nih Mas, itulah beratnya kami lah terus terang Mas ya. Jadi memang mendidik orang itu orang dewasa ya, itu sangat sulit Mas ya. Sulitnya apa? Karena kalau orang dewasa itu sudah memiliki mindset, karakter yang kuat, yang sulit itu bisa berubah dalam 1-2 bulan gitu ya. Nah sebetulnya Mas secara statistik kita itu melahirkan hampir 560 alumni pelatihan kepemimpinan rata-rata setiap tahun. Di Kaltim ya. Dari PIM 4, PKP, PKA, PKN 2 Mas. Belum Latsar ya. Latsar kan musiman lah sekarang lagi gencar ya. Nah saya mencoba sebenarnya dari total 560 itu Mas. Itu yang lanjut inovasinya itu ratanya paling yang betul-betul komitmen itu tidak lebih dari 18%. Atau yang berkelanjutan ya. Berkelanjutan yang masuk berkembang ya. Yang komitmen ya. Komitmen. Nah, lucunya kami pernah melakukan analisis ya di tahun 2022. Jadi kalau mereka mengisi survei-survei kami itu 85, sekian lah, artinya di atas 85 tuh Mas. Itu menyatakan bahwa akper atau propernya berlanjut. Tetapi ketika kami cek di lapangan tidak berlanjut. Enggak Mas. Nah, enggak berlanjut itu kan macam-macam ya. Ada penyebab ya. Tidak dapat sumber dana atau dukungan. 18% itu Mas, itu yang betul-betul ditindaklanjuti. Jadi jangka panjangnya jalan gitu ya. Nah, yang sekitar
70%-nya itu Mas, itu yang katakanlah stuck di tengah. Jadi dia tidak disebut jalan, tidak disebut tidak jalan juga tidak. Dia umumnya itu bergantung kepada tadi yang sumber daya. Karena anggaran tidak ada, dukungan dari kepala OPD-nya tidak ada, bupati tidak ada, itu Mas. Jadi seolah-olah tidak mau berinovasi, berkreasi, mencari peluang gitu Pak ya. Itu Mas. Nah maksud saya sebetulnya gini. Jadi kepemimpinan dites pada saat sumber daya nggak ada Mas Edi. Jadi misalnya gini, kalau Mbak Gustina ini diminta untuk menghasilkan sebuah data yang valid tanpa ada anggaran, gimana caranya? Kan mikir kan, anggaran nggak ada, sumber daya terbatas. Justru disitulah kepemimpinan itu Mas. Artinya tidak harus mengeluh Pak ya, harus mencari jalan keluar. Harus mengeluh kan, sumber terdesak, duit Pak, bukan APBD itu, ada APBN, ada perusahaan. Bisa kolaborasi gitu Pak ya. Bahkan mungkin tidak pakai duit juga bisa. Tidak bisa, gitu. luar biasa. Saya sudah mencontohkan, Soekarno itu merdeka Indonesia apa, tanya dulu, ada anggarannya enggak ini? Enggak ada kan? Berarti bolehkah Pak Rahmat ingin mengatakan kalau cap jempol stop stunting itu bagian sebuah inovasi yang berkelanjutan? Betul Mas, maksud saya ya, ini bukan ini kan, Mas Jun di cap jempol 2022 ya, dengan Dinas Pendidikan, sekarang berlanjut. Nah ini contoh maksud saya bahwa Mas Jun itu berupaya terus, bahwa apa yang sudah dilakukan itu bisa berkembang. Dulu bisa di Dinas Pendidikan, sekarang di sini toh. Prinsipnya sama Mas, cara beroperasinya sama, tapi konteksnya aja berbeda kan? Pengembangan kalau dalam istilahnya Pak ya. Gitu. Dan yang menurut saya selalu takjub dengan Mas Jun apa? Mencari peluang sumber daya. Jadi tidak terbatas pada APBD aja, tetapi mencoba mencari dari Kalau luar. begitu kita pakai prinsip pegadaian Pak ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Betul. Ya. Dan gini Mas, salah satu ciri kepemimpinan itu apa? Make a difference kata orang Inggris. Membuat perbedaan. Jadi kalau sahabat Bang Kencana nih, ya saya selalu katakan begini, datang ke sebuah kantor ya, misalnya ganti pemimpin, tapi di kantor itu kok dari dulu kayak begini kumuh gitu ya. Kalau datang ke toiletnya wah luar biasa. Nah berarti belum ada sentuhan pengaruh kepemimpinan pada kantor tersebut. Jadi pemimpin itu Mas, sekali lagi dinilai dari dampaknya pada lingkungan terdekat kantornya. Kalau kantornya ada perubahan lebih bagus, lebih rapi, gitu, pegawai lebih semangat, berarti ada kepemimpinan di situ. Tapi kalau misalnya dari situ gitu berputar begitu ya, tidak ada. Mohon maaf ini teman-temannya bukan mengkritik, tapi kalau tidak ada gitu, berarti kepemimpinan belum dirasakan Mas. Arti kalau seorang pemimpin itu lebih banyak mengeluh, bagaimana anak buahnya kan Pak gitu Pak ya. Jadi harus seorang pemimpin itu harus smart gitu Pak ya, betul. Harus semangat ya, walaupun masalah banyak. Betul Mas. Nah, jadi boleh jadi walaupun hati sakit harus tersenyum. Harus tersenyum. Harus tersenyum. Baik Pak, ini tak terasa waktu kita sudah mau di ujung Pak ya. Tentu dalam podcast Bangga Kencana ini kita ingin mendapatkan sebuah feel atau inti daripada pertemuan kita. Saya ingin Pak dimulai daripada Mas Edi, sedikit saja waktunya Pak, mungkin 2 menit. Apa closing statement yang ingin disampaikan Pak kalau kita berbicara data tentang perencanaan tadi? Baik, ya jadi kalau data ini kan muncul bisa dari sumber data utama yang itu tinggal turun baru kita olah. Nah kemudian kita cari data itu, ya kan nanti kita ketemukan. Nah terpenting buat sama ini apa tadi buat podcast Bangga Kencana ini artinya untuk masyarakat investasi terbaik siapa? Investasi terbaik adalah ya data tadi. Siapa juga ya generasi nanti. Betul. Artinya kita ini kan bisa menyampaikan ya. Tentu ada nanti penerusnya. Maka kenapa bisa jadi kita fokus seperti ini? Karena memang ingin generasi kita jauh lebih baik kan seperti itu. Maka apa? Stuntingnya diturunkan. Kan seperti itu. Itu yang diharapkan. Maka sama nanti masyarakat yang bisa memperhatikan hal ini jangan takutlah tentu ketika diminta datanya. Ya kan gitu. Artinya jangan takut di data. Makanya kita punya strategi nih Pak Rahmat supaya pendata kita dia mau kasih data, kita kasih reward atau penghargaan, kasih bantuan. Jadi supaya dia baku iri nih. Kamu tidak mau didata, maka tidak dapat bantuan. Kan gitu Pak ya. Ini strategi sebetulnya. Sedikit dari Bu Agus mungkin Bu ya. Ada yang mau disampaikan motivasi untuk para kader aja nih. Ya sedikit 2 menit. Buat para kader tetap semangat karena seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusdatin Kemenduk Bangga BKKBN RI, Bapak Dr. Faharudin, bahwa data mikro kepunyaan BKKBN ini
baik itu yang berasal dari pendataan keluarga maupun verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting, itu adalah data mikro terlengkap. Jadi DTSEN yang seperti disebutkan oleh Pak Edi tadi, salah satu kontributornya selain Reksosek maupun DTKS, itu adalah data BNBA KRS dari Kemendikbud. Dan itu yang paling lengkap untuk digunakan intervensi kolaborasi dengan instansi yang bersangkutan. Berarti yang tidak disampaikan oleh Bu Agus ini jangan ragukan data BNBA. Ya, jangan ragukan karena terus terang Pak. Karena door to door Pak sifatnya kan seperti itu. Bisa dibilang kami data BNBA ini Pak sensus. Karena mendata seluruh KK door to door. Jadi kami sudah punya basis data Pak hampir 90.000 yaitu 89.953 KK sekutim. Seluruh kutim, seluruh KK di data Pak. Jadi bukan data survei seperti punya kementerian yang lain. Seperti itu Pak. Itu kelebihannya data kami Pak. Baik, terima kasih. Terakhir, closing statement saya minta kepada Pak Dr. Rahmat ini ya. Karena ini masih bersyukur beliau masih bisa bertahan, belum bisa begitu. Dan waktu beliau sangat padat ya. Saya minta waktu Bapak mungkin sekitar 3 menit Pak, kalau nanti 2 menit sebagai closing statement motivasi tentang sebuah kolaborasi, inovasi untuk para pejabat di luar sana supaya berencana berdasarkan data. Monggo. Saya kira singkat aja Mas. Pertama, tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan dengan kolaborasi, ya, dengan kerjasama lintas sektor. Jadi, tapi ada prasyarat nih Mas, bahwa untuk bisa berkolaborasi Anda harus membuka diri, ya. Artinya bisa saling memperhatikan. Nah, kenapa kolaborasi itu penting? Karena dia akan saling melengkapi. Sekali lagi saya selalu bawa argumen ini Mas Edi. Tidak ada Superman. Itu hanya dalam film aja. Yang ada kita ini super team. Super team itu artinya kita ini anggota tim bersama-sama, satu tim pemerintah Kabupaten Kutai Timur ya. Di antara kepala-kepala dinas ini mari berkolaborasi bersama-sama. Bapak punya kekuatan yang dimiliki oleh Bapak bisa di dinas PU, dinas sosial. Mas Jun juga di sini punya kekuatan di dinas data di sini. Mari saling kolaborasi ya. Agar yang terpenting kan bukan ego bahwa saya ini jauh lebih baik dari Anda, bukan. Tapi tujuan kita mengentaskan stunting di Kutai Timur ini tercapai, itu aja ya. Dan itu perlu membuka diri dan buka hati agar kita bisa bekerja sama. Kalau begitu insya Allah Kutim akan terbebas dari stunting ya. Nanti buang jauh-jauh ego sektoral. Ego sektoral dibuang. Itu kuncinya. Harus kedepankan kepentingan masyarakat. Betul. Dan by name tadi jadikanlah rujukan kalau bisa ya. Boleh validasi diadukan kembali, tetapi prinsipnya kalau itu sudah tadi datanya sangat detail ya, paling lengkap, ya saya kira sangat baik dijadikan rujukan bersama untuk pembangunan khususnya dalam pengentasan stunting. Baik, sangat luar biasa. Mari kita plus penjelasan terakhir dari Pak Rahmat. Sebagaimana biasa Pak, kita punya jargon supaya semangat sahabat Bangga Kencana di luar sana. Saya ingin katakan, kalau saya katakan siapa kita, mari jawab adalah tim percepatan penurunan stunting Kutai Timur dengan begini Pak ya. Nah, untuk apa kita bersinergi turunkan stunting Kutai Timur? Baik, kita mulai dari sekarang. Para kru juga boleh mengikuti kita bersama-sama untuk beri semangat kepada sahabat Bangga Kencana di luar sana. Siapa kita? Tim percepatan stunting Kutai Timur. Untuk apa kita? Bersinergi turunkan stunting di Kutai Timur. Yes. Oke, hore. Demikian selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.